Ini adalah sudah masuk gerakan genosida. Ini pembasmian. Saya Alfian Tanjung dengan sadar, saya pernah menjadi Wakil Ketua Komite Dakwah Khusus MUI Pusat. Wakil Ketua Komite Dakwah Khusus. Saya nyatakan bahwa apa yang sedang kita alami merupakan fase episode daripada pembasmian Islam. Dalam pengertian Islam secara misi dan Islam secara eksistensi. Mungkin secara eksistensi belum mereka ikrarkan, mereka habis itu secara misi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Bung kameramen, kelihatannya kok jadi sangat militan. Ada apa Bung kameramen? Ya Bu Alfian, karena saudara-saudara kita di Rempang ini benar-benar Bu Alfian. Antara kombinasi penjajah luar dan penjajah lokal ini berkolaborasi yang akhirnya membuat kita sedih Bu Alfian. Bu Alfian, saya melihat kekejaman di Rempang ini tidak instan Bu Alfian. Karena kalau orang-orang tuh sedang membahas jejak digitalnya Luhut Bu Alfian yang menyampaikan Luhut ancam bulldozer orang yang halang-halangi investasi KRI. Jadi yang diancam bulldozer tuh orang Bu Alfian. Bukannya bangunan, orang. Berarti kan ini ada tanda-tanda dia ini memang, jadi tanda-tanda memang pengen ngasih karpet merah ke investor dari Cina. Gimana Bu Alfian merespon yang sedang hangat ini Bu Alfian? Ya, Bung kameramen, saya ingin katakan LBP, Luhut Binsar, Anda harus bertanggung jawab. Jejak digital Anda telah mengatakan dengan tegas bahwa Anda akan membuldoser orangnya. Berarti Anda adalah penjahat yang punya niat jahat, terucap dengan kata-kata jahat, maka patut diduga bahwa Anda wajib untuk dicatat sebagai orang yang berdimensi kriminal. Ya, Bu Alfian, tolong sabar. Ini jangan ngeditnya. Lanjut. Ya, Bu Alfian, berarti kalau saya melihat bukan hanya sekedar sekarang rakyat Rempang atau rakyat Batam merasakan hal ini Bu Alfian. Bisa juga nggak sih Bu Alfian para birokrat yang mengurus ini, misalkan ada orang kantor di sana, BP Batam itu, atau pejabat-pejabat terkait di situ, aparat-aparat terkait di situ, berarti bisa diduga juga dapat ancaman juga dong Bu Alfian dari beliau ini. Karena bagaimanapun ancaman beliau ini sangat keras yang saya lihat. Bu Alfian bagaimana menilainya? Sangat mungkin. Karena salah satu pekerjaan orang yang bernama LBP adalah selalu men-saving atau menyimpan arsip tentang keculasan, tentang rekam jejak digital, tentang aib dari orang-orang yang ada di berbagai instansi dan lini. Itu jadi alat dia untuk mengunci orang dari berbagai situasi. Jadi kalau ditanyakan bagaimana dengan BP Batam, bagaimana dengan kelompok orang-orang di Pemda, orang-orang di kepolisian, di ketentaraan, orang-orang yang ada di BPN, itu kan banyak pihak-pihak itu Bung kameramen. Di Badan Intelijen Daerah, BINDA, itu semua sudah diolah oleh orang ini. Saya nyatakan dengan berat hati, sebenarnya ini permainan sudah terlalu jauh. Apa yang dilakukan dan dinyatakan oleh orang yang bernama LBP ini tidak hanya mengancam pribadi secara terbuka, juga dia mengancam institusi. Dan dia kan sudah menjadi manusia serba, ya, menjadi menteri serba. Dan mungkin kalau secara the real presiden, orang menyebutnya adalah orang ini. Orang inilah sebutnya the real presiden Indonesia, bukan yang satu itu gitu. Begitu Bung kameramen. Bu Alfian, kalau dilihat dari jejak digitalnya yang disampaikan oleh Luhut ini kan tahun 2022 Bu Alfian. Ternyata di tahun sebelumnya, di 2019, Jokowi menyampaikan sesuatu di dalam Kompas diberitakan, Presiden Jokowi ancam cabut konsesi lahan yang bersengketa dengan masyarakat. Setelah saya baca beritanya, terkesan Jokowi, ya udah kalau ada sengketa dengan masyarakat, Jokowi lebih memilih cenderung condong kepada masyarakat. Dia jadi nggak belain BUMN atau swasta. Tapi kok jadi hasilnya berbeda terbalik dengan apa yang diomongin dia. Sekarang faktanya yang kejadian adalah masyarakat terus disiksa, terus diusir. Nah ini sampai kapan? Dan saya rasa Jokowi akan begini terus Bu Alfian, karena bagaimanapun dia kan nggak bisa lagi menjadi presiden. Bagaimana Bu Alfian? The real presiden ada is LBP. Jadi pernyataan saya sebelum Anda menanyakan ini Bung kameramen membuat saya menjadi tegas bahwa dia mau ngomong apa saja. Emang dia udah nggak dianggap, terus terang saja. Orang ini di mana-mana udah nggak dianggap. Jangankan di masyarakat luas, di kampungnya aja nggak dianggap. Nah jadi intinya sekarang Bung kameramen, apa yang berhubungan dengan situasi yang sangat mengerikan ini merupakan sebuah buah ya, output daripada sebuah rekayasa intelijen dari MSS, sebuah badan intelijen Cina yang telah berhasil menyiapkan tenaga-tenaga silih tangan,
silih mulut, silih kaki, silih senjata. Jadi sebenarnya gerakan ini sudah sampai kepada batas negeri kita memang udah dihancur-hancurkan. Terus terang saja, saya dengan feeling saya secara ini, setelah Rempang ini akan ada lagi yang lain-lain. Tinggal persoalannya apakah mereka berani memberitakan, kan Wadas belum selesai. Dulu juga yang namanya Kampung Akuarium, dulu yang namanya Kalijodo, itu kan kalau mau kita telusuri lagi, itu kan sebuah upaya pengambil alihan. Lihat saja Kalijodo sekarang jadi apa. Itu kan pusat bisnis Cina juga kok. Silahkan periksa saja siapa yang punya. Jadi sebuah masyarakat se-Indonesia, saya katakan, kita ini sebenarnya sudah dalam cengkeraman imperialis komunis internasional dengan Cina dan teman-temannya, dan cengkeraman Sindang David yang sudah lama mencengkram, sehingga nggak kita persoalkan. Jadi kita ini sekarang menambah satu mesin besar generator penjajah. Selama ini kita dijajah oleh kelompok imperialis kolonialis dari kelompok-kelompok Zionis, sekarang kita dijajah oleh kelompok komunis, dan kita tersenyum manis karena kita udah mati rasa atau kekenyangan beberapa oknumnya, begitu Bung Kameramen. Iya, Bung Alfian, dari beberapa video saya membersamai Bung Alfian membahas tentang Rempang ini, Bung Alfian. Bung Alfian mengulang tentang kalimat pembasmian Melayu, Bung Alfian. Nah, kalau kita baca artikel atau buku-buku tentang Melayu, aslinya Melayu itu adalah Islam, Bung Alfian. Berarti untuk akhir sesi ini, saya ingin tanyakan pada Bung Alfian. Kalau Bung Alfian sempat sebut ini adalah pembasmian Melayu, berarti output ujungnya atau output akhirnya adalah pembasmian Islam dong, Bung Alfian. Itu yang pertama. Kemudian apa pesan Bung Alfian? Karena masih banyak sebagian masyarakat yang menganggap ini hal remeh, Bung Alfian. Karena mereka menganggap tetap, oh itu kan tanah tak bertuan. Nah ini Bung Alfian, framing media mainstream yang pro pemerintah akhirnya mencuci otak sebagian masyarakat, yang akhirnya sebagian masyarakat itu terpengaruh bahwa warga itu wajar untuk diusir. Ini kan kurang ajar, Bung Alfian. Silakan closing dan terus semangatnya, Bung Alfian. Silakan. Baik, pertama saya ingin ingatkan, tahun 1971, Mahathir Muhammad menulis buku yang berjudul Dilema Melayu. Itu kalau kita bisa lihat, spiritnya itu sekarang masih sering dibahasakan dengan cukup tandas oleh Anwar Ibrahim. Dan beberapa kali orasi-orasi politik Anwar Ibrahim itu mengingatkan betul betapa cengkeraman daripada kelompok Cina ini sangat serius. Nah, dilema Melayu ini bisa kita masukkan dilema Indonesia, dilema mayoritas, yang mungkin salah satu materi yang mungkin Bung Kameramen suka membersamai Bung Alfian. Yang kedua, ini adalah sudah masuk gerakan genosida. Ini pembasmian. Saya Alfian Tanjung dengan sadar, saya pernah menjadi wakil ketua Komite Dakwah Khusus MUI Pusat. Wakil ketua Komite Dakwah Khusus. Saya nyatakan bahwa apa yang sedang kita alami merupakan fase episode daripada pembasmian Islam. Dalam pengertian Islam secara misi dan Islam secara eksistensi. Mungkin secara eksistensi belum mereka ikrarkan. Mereka habis itu secara misi. Yang ketiga adalah media mainstream. Media mainstream terus terang saja, Bung Kameramen dan para pemirsa, sesungguhnya mereka sudah tidak berdaya menghadapi media sosial. Cuma mereka dengan serta-merta mematikan dengan istilah hoax. Maka saya himbau, mari semua yang memiliki media, apakah channel YouTube, apakah Instagram, apakah Facebook, dan semua media-media sosial yang kita punya, mari kita sampaikan, ada apa dengan Rempang? Kenapa mereka ingin membasmi Melayu? Sejatinya mereka ingin membasmi Islam. Karena hari ini sudah semakin kentara aroma amis darah Palu Arit PKI. Untuk itu, kepada seluruh masyarakat Indonesia, komunisme PKI sedang bersiap untuk memenangkan kontestasi pemilu 2024. Maka kata kuncinya adalah jihad konstitusi. Lawan ganyang PKI, menangkan Partai Islam, dan menangkan presiden yang berkhidmat kepada umat Islam dan aspirasi Islam. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.